Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kejaksaan Agung memastikan kasus mega korupsi Base Transceiver Station atau BTS 4G dengan terdakwa ex Menkominfo Johnny Gerard Plate tidak berbau politis. Berikut wawancara eksklusif Aiman Wicaksono dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pemirsa, saya mendapat informasi bahwa sesaat lagi ex-Menkominfo Johnny G. Plate akan segera keluar dan mobil tahanan sudah disiapkan di sana. Anda bisa melihat itu? Ya. Saya sudah melihat Pak Johnny Plate ya. Selamat pagi Pak Johnny. Saya turut prihatin Pak. Sehat Pak hari ini Pak? Pak Johnny sehat hari ini Pak ya? Ya. Sekali lagi turut prihatin ya Pak. Ya. Ya. Dibawa oleh mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa. Ya. Dengan pengawalan di depan. Dan tidak menjawab pertanyaan saya, padahal saya bertanya bukan kasusnya tapi terkait dengan ya kondisi kesehatan dan lain sebagainya. Saya akan temui pimpinan di sini, Pak Syarif. Halo, Mas Aiman. Ya, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan izin Pak, terima kasih ya, telah menerima saya di sini. Ini adalah ruang tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, aksesnya. Ini selalu digembok nih, Digembok, Pak Kajari ya. Digembok. Ya, permisi. Silakan. Monggo. Kita masuk ke dalam, pemirsa eksklusif di The Prime Show with Aiman. Jadi Ini memang sini, barang bukti. ya, ini barang bukti. Jadi memang ini untuk lapis pertama. Iya. Nanti ada lapis kedua, ada lapis ketiga. Oh, oke. Ini ruang tahanan. Ruang tahanan, tapi ini baru lapis pertama. Orangnya belum kelihatan. Iya. Selnya masih ada lapis ketiga, lapis keempat baru masuk ke sel. Baru masuk ke sel. Ya, jadi Iya. ada beberapa lapis yang yang menjaga supaya tahanan tetap di sini. Oke, saya lihat sedikit Pak, tapi saya nggak akan ngambil Oke. dalamnya. Iya. Oh, kalau ini apa ini Pak? Nah, ini untuk sel sementara aja, kalau ini nggak apa-apa. Oh, ini sel sementara. Ini sementara kalau ada tahap penerimaan dari polisi dan lain-lain. Nah, itu seperti ini di dalam. Nah, ruangannya Pak Johnny Plate, Oh, Pak JGP, lebih kecil dari ini. bahkan lebih kecil dari ini. Kecil, ya. Dan Ini ini kan untuk ada, rame-rame soalnya kalau ini. Oh. Tadi nggak, dan tidak ada kamar mandi kalau di dalam. ada toiletnya kan ya? Ada Ini toilet kalau untuk sementara kan? Oke, Ya, oke. Sementara. kan ini nggak ada orang, saya boleh masuk ke dalam Pak ya? Mau lihat toiletnya boleh? Terus saya masuk ke dalam sini boleh? Di masnya aja. Iya, iya. Jangan Oke, kamera. baik. Iya, iya. Karena nggak boleh di apa? Di shoot ya Pak. Jadi ini untuk rame-rame pemirsa, ya. Ini kasurnya untuk sementara. Biasanya berapa hari di sini Pak? Nah, cuma beberapa jam aja kalau ini. Oh, beberapa jam. Ini Iya. toiletnya Aja ya. ya. Nah, Oke. Kecil memang. Dan ruangannya Pak Johnny Plate ini lebih kecil dari ini. lebih kecil. Ini ruangannya di sini Pak. Ya, Ruang ruangannya tahanan. adalah di balik ini semua. Wah, ini panas sekali ini. Ya. Apa ini? Ini adalah exhaust untuk mengeluarkan hawa panas dari Oh, oke. dari Ini hangat dari blok sel sana. Iya. Saya kebayang ini. Jadi ini hawa panas Dari dalam. dari dalam Iya. keluar. Keluar. Ini pemirsa, saya ingin menggambarkan pada Anda ini hawanya panas. Jadi di dalam kebayang panas sekali ya. Ya, inilah menolong supaya di dalam tidak terlalu lembab Iya, dan iya, tidak iya. terlalu panas. Ya. Mudah-mudahan nggak mati lampu. Tapi ada genset Pak ya? Ada genset. AC tidak ada pasti Tidak ada. karena saya merasakan Sama ini sekali. hawanya ya mungkin sekitar 35 derajat Iya. ini. 35 derajat Celcius ya. Kerasa. Itu semua di dalam ini dan tidak ada jendela memang sih. Betul, betul. Ruangan langsung ruang Ini tahanan. blok ini ya, langsung Blok ya? apa namanya, lorong. Blok ini. Iya, iya, iya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Kajari. Banyak kasus triliunan yang dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Saya mau tanya dulu Pak. Ada ancaman buat Bapak, tekanan buat Bapak lewat misalnya kekuasaan lebih tinggi. Dalam hal ini misalnya istana, Pak Jokowi. Ada yang nitip ke Pak Jokowi misalnya untuk Pak Jaksa Agung, tolong ini jangan di ini dan seterusnya. Nggak ada. Justru saya bersyukur saya mendapat presiden yang
demikian, yang tidak pernah ikut cawe-cawe. Urusan hukum. Melakukan intervensi masalah hukum. Bahkan beliau memberikan kebebasan kalau itu ada faktanya siapapun silahkan. Siapapun. Iya. Jadi kalau di luaran sana dikatakan bahwa ini kaitan ke politik dan lain sebagainya, tidak pernah ada itu. Bapak jamin itu? Saya jamin. Tidak ada. Saya kan pelakunya di sini. Saya katakan tidak ada. Tidak ada politik-politikan. Ini kasus-kasus triliunan yang sebelumnya sesungguhnya ini sudah lama dibidik. Iya. Tidak ada kasus triliunan yang, dalam waktu katakanlah 1 pekan, 2 pekan langsung penetapan tersangka. Tidak akan mungkin. Tidak. Dan kasus Kominfo ini jauh sebelum ada ribut masalah politik. Ini menarik Pak. Kasus Kominfo ini jauh diteliti, jauh diselidiki oleh pihak Kejaksaan Agung, jauh dari sebelum riuh-riuh politik ini. Iya, 1 tahunan lah kira-kira. Setahunan, dari hari ini kurang lebih. Iya. Kalau dikatakan korupsi BTS ini bisa menjerat lintas partai, apakah benar kan seperti itu? Apa yang menjadi sikap Kejaksaan Agung? Kami belum ke sana, Mas. Tapi untuk sementara kan kita ini udah dilimpahkan ke pengadilan. Nanti lihat aja lah di pengadilan bagaimana dan mengapanya. Dan Kejaksaan Agung independen dalam mengusut kasus ini? Saya pastikan independen. Menteri yang selevel dengan Bapak. Iya. Selevel dengan Bapak dalam kabinet, punya bintang 4 juga karena bawahan Presiden langsung. Bahkan kalau JGP Pak Joni Plate itu kita tahu bahwa selain juga ia petinggi partai, sekjen partai Nasdem, juga ia adalah seorang konglomerat. Tapi diperlakukan sama seperti yang lain. Semua sama di mata hukum, Pak. Betul. Apa yang Bapak mau sampaikan soal ini? Iya. Begini, sejak awal waktu Pak Joni itu keluar dari Pinsus, itu udah ada yang protes. Borgo. Seorang menteri diperlakukan begini. Ya, saya katakan inilah perlakuan yang sama di mata hukum, manusianya siapapun. Tentu kerap kali berdiskusi dengannya, menjadi teman diskusi di rapat kabinet misalnya, lalu kemudian melihat Pak Joni Plate tiba-tiba jadi pesakitan. Tentu ini bicara soal hukum yang harus tegakkan. Saya ingin tanya, apa yang ada di benak Bapak soal ini? Ini Pak Joni ini sahabat saya, sama-sama di kabinet. Itu juga yang menyebabkan jujur aja agak terundur-undur ya untuk penentuan. Kan itu sampai pemeriksaan ketiga baru dinyatakan tersangka. Artinya harus hati-hati. Ya hati-hati dengan dalam proses hukumnya. Selain hati-hati juga, saya juga manusia, punya hati. Itu sahabat saya. Tapi apapun yang terjadi dan saya tanya teman-teman, cukup bukti, cukup kuat. Bismillah, walaupun itu teman dan sahabat saya.